Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya yang berada di kelas ataupun di luar kelas. Hari ini kita akan membahas tentang muskuletal. Okay. Jadi sekarang kita masuk ke salah satu sistem ya yang paling sering dipakai sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari ya. Ini sangat penting bagi kita kan itu. Jadi namanya sistem muskuloskeletal. Oke. Dari namanya sudah bisa ditebak. Ada dua komponen besar yang bekerja sama, yaitu muskulo, namanya otot, muscle ya, dan skeletal itu adalah rangka. Nah, duet ini ibarat mesin dan rangka mobil. Kalau hanya ada rangka tanpa mesin, mobilnya diam. Tapi kalau hanya mesin tanpa rangka, ya tidak bisa dipakai. Jadi, untuk bergerak, kita butuh manusia dewasa punya sekitar 206 tulang. Angka ini memang standar, meski jumlahnya berbeda saat masih bayi. Pada bayi itu jumlah tulangnya itu bisa mencapai sekitar 207 tulang. Kenapa lebih banyak? Karena banyak tulang bayi itu masih berupa potongan-potongan terpisah yang nantinya akan menyatu. Jadi seiring pertumbuhan, misalnya tulang tengkorak bayi itu punya banyak celah atau namanya fontanel. Jadi agar kepala bisa lebih lentur saat lahir dan memberi ruang bagi otak untuk tumbuh. Seiring bertambahnya usia, celah itu menutup ya. Potongan-potongan tulang itu akan menyatu dan jumlah tulang berkurang menjadi 206, dari 270 jadi 206. Apa sih fungsinya tulang? Pertama, jelas untuk menopang tubuh kita. Coba bayangkan kalau tidak ada tulang, tubuh kita hanya jadi seperti jeli, tidak bisa tegak. Kedua, tulang adalah pelindung tengkorak, menjadi otak tetap aman. Tulang rusuk jadi perisai bagi jantung dan paru-paru. Lalu tulang juga berperan sebagai penopang otot, karena otot butuh tempat menempel agar bisa menggerakkan tubuh. Tapi ada fungsi lain yang sering terlupakan. Tulang adalah pabrik sel darah di dalam sumsum tulang. Sel darah merah dan putih diproduksi setiap hari. Selain itu, tulang juga jadi gudang penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor, yang penting untuk kekuatan tulang dan kontraksi otot. Jadi, tulang bukan sekedar benda keras yang membentuk kerangka, tapi juga pabrik dan gudang yang vital bagi kehidupan kita. Otot, sekarang kita masuk ke otot, oke? Percaya atau tidak, tubuh kita punya lebih dari 600 otot. Jadi kalau ada yang bilang manusia itu mesin biologis, iya, itu benar adanya. Fungsi otot bukan hanya menghasilkan gerakan ya. Otot juga menjaga postur tubuh. Bahkan saat kita duduk santai, ada otot-otot kecil yang tetap bekerja agar kita tidak jatuh. Otot juga menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Itu sebabnya setelah olahraga kita itu merasa hangat atau bahkan berkeringat, karena otot itu bekerja keras menghasilkan energi. Nah, otot terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot rangka, melekat pada tulang, bekerja secara sadar, sangat penting dalam olahraga. Ada otot polos, itu bekerja otomatis, misalnya di usus untuk mendorong makanan. Ada otot jantung, nah, otot spesial yang tak pernah berhenti bekerja sepanjang hidup. Bayangkan sejak lahir sampai nanti kita menutup mata, otot jantung terus berkontraksi tanpa libur ya, kerjasama otot dan tulang. Lalu bagaimana otot dan tulang itu bisa bekerja sama? Rahasianya ada pada tendon, semacam kabel kuat yang menempelkan otot ke tulang ya. Gerakan tubuh terjadi karena otot berkontraksi menarik tulang dan menciptakan pergerakan di sendi. Nah, ada contohnya sederhana seperti ini. Jadi ketika kita menekuk siku, otot bisep di lengan
dapat berkontraksi, sementara otot tricep ini lengan belakang itu rileks. Jika dibalik akan berkontraksi, bicep mengendur dan tangan kita meluruskan kembali. Jadi setiap gerakan yang terlihat sederhana sesungguhnya adalah hasil kerjasama otot, yaitu tulang, tendon, dan sendi, aktivitas sehari-hari dan olahraga sekarang itu ya. Coba bayangkan aktivitas sehari-hari saat berjalan, tulang kaki menjadi tiang penopang, sendi lutut berperan sebagai engsel dan otot, paha serta betis menjadi mesin penggeraknya. Saat kita mengangkat barang, tulang belakang menjaga kestabilan, sementara otot punggung, ya, bahu dan lengan bekerja serempak untuk menghasilkan kekuatan. Bahkan ketika kita duduk diam, sistem muskuloskeletal tetap bekerja. Ada otot punggung menjaga postur, tulang panggul menopang beban tubuh, dan sendi panggul itu memastikan posisi tetap stabil. Dalam dunia olahraga, sistem ini punya peran yang lebih besar lagi. Seorang pelari misalnya sangat bergantung pada kekuatan otot tungkai dan elastisitas tendon. Tendon Achilles. Seorang pesepak bola mengandalkan koordinasi antara otot paha depan, hamstring, dan lutut yang sehat. Bahkan atlet angkat besi, seluruh performanya itu ditentukan oleh kesehatan tulang belakang ya. Jadi kekuatan otot inti dan kestabilan sendi bahu, jadi bisa kita simpulkan performansi olahraga itu adalah cerminan langsung dari kondisi sistem muskuloskeletal. Jadi kesimpulannya, jadi teman-teman, sistem muskuloskeletal ini bukan sekedar rangka dan otot yang membuat kita bisa bergerak. Ia memberi kita bentuk, kekuatan, perlindungan, dan kemampuan beraktivitas. Bisa dikatakan kalau sistem ini sehat, maka aktivitas sehari-hari lancar dan performa olahraga pun akan maksimal. Kalau ada gangguan sekecil apapun akan langsung terasa. Contohnya berjalan pincang, sulit berdiri, atau tidak bisa berlari dengan optimal. Jadi, sistem muskuloskeletal ini merupakan mesin utama tubuh manusia, dan sebagai calon analisis performa olahraga, memahami sistem ini adalah kunci untuk membaca, menilai, dan mengoptimalkan kinerja atlet maupun individu masing-masing itu. Oke, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.